Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama aku Rinkan Rin, seorang energi healer. Semoga channel ini bisa menjadi salah satu ruang kesadaran pribadimu untuk memahami dirimu dan semakin terkoneksi dengan Tuhan. Pernah nggak kamu merasa, kok hari ini rasanya cepet banget marah ya? Atau, kenapa hal kecil ini bisa bikin stres seharian, bahkan berhari-hari? Itu tandanya ada sesuatu yang terpantik di dalam diri kita. Kita menyebutnya pemicu emosi atau triggers. Sebagai seorang praktisi energi healing dan spiritual guide, aku melihat bahwa kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh seberapa utuh penyelarasan antara soul, body, and mind. Dan emosi yang meledak-ledak seringkali adalah alarm bahwa penyelarasan ini sedang goyah. Jadi apa sebenarnya trigger ini? Trigger adalah situasi, kata-kata, orang, atau bahkan pikiran yang tanpa sadar menyentuh luka atau ketidakseimbangan energi masa lalu kita. Ibaratnya, ia adalah saklar kecil yang tiba-tiba mematikan kedamaian kita. Contoh-contoh sederhana trigger harian ini bisa berupa suara yang keras atau bising, mungkin mengingatkan pada lingkungan masa lalu yang penuh konflik. Bisa berupa kritik atau penolakan yang menghidupkan kembali rasa tidak berharga atau takut tidak diterima. Bisa juga keterlambatan atau ketidakpastian yang nge-trigger rasa tidak aman atau butuh kendali. Intinya, trigger ini bukan masalah utamanya, tetapi pesan dari jiwa bahwa ada bagian diri yang masih butuh ditenangkan dan butuh disembuhkan agar kita kembali utuh di kesadaran tertentu. Please jangan menghakimi dirimu ya hanya karena marah atau stres. Anggaplah ini sebagai informasi yang berharga. Lalu bagaimana kita meresponsnya? Bukan hanya bereaksi. Kita bisa pakai prinsip utuh yang berkaitan dengan soul, body, and mind yang selaras. Untuk lebih mudahnya, kita coba latihan bersama yuk. Ya, kita sebut aja ini sebagai teknik mengendalikan diri saat kritis. Jadi, saat kamu ke-trigger, ini langkah pertamanya. Sadari ini berkaitan dengan pikiran, mind. Ya, perlu jeda sih selama 5 detik. Nah, saat kamu merasa jantung berdebar, nafasnya mulai memburu, ada dorongan yang kuat ya untuk marah, jeda. Ya, jeda selama kurang lebih 5 detik. Tarik nafas sebentar. Katakan pada dirimu, ini dia nih, aku sedang ke-trigger. Jangan langsung bertindak ya. Kesadaran ini adalah gerbang menuju respons yang lebih baik. Di langkah berikutnya, belajar merasakan dan menerima. Nah, ini adalah bagian dari body, dari tubuh. Tubuh sedang belajar untuk mengarahkan energi. Jadi kita belajar nih cari tahu di mana letak emosi itu di tubuh kamu. Apakah di dada yang terasa sesak, di perut yang mual, dan sebagainya. Daripada menekan si emosi, izinkan ia hadir, karena emosi adalah energi dalam gerakan, emotion. Arahkan energi ini dengan cara tarik nafas yang dalam, dan saat menghembuskan nafas, bayangkan ketegangan itu ikut keluar. Menghembuskan nafas lewat mulut, aku menganjurkan seperti dipaksa keluar. Jadi tarik nafas yang lembut lewat hidung, bisa ditahan sebentar, hembuskan nafas, sambil meniup. Seolah-olah sedang meniupkan emosi-emosi itu. Ditahan dulu sebentar, kemudian tarik nafas dengan normal. Nah, ini adalah proses kamu sedang menenangkan sistem energimu. Di langkah yang ketiga, yang terakhir yaitu pilihan sadar. Wah, ini berkaitan dengan kesadaran jiwa, soul. Ini adalah kondisi di mana terkoneksi kembali. Setelah tenang, tanyakan pada jiwamu, respon apa yang paling sejalan dengan kedamaian dan keutuhan diriku? Ingat, kamu tidak harus memenangkan argumen ya atau mengubah keadaan. Tugasmu saat itu adalah menjaga kedamaian batinmu. Nah, pilihan sadar mungkin bisa berarti diam, berjalan menjauh, atau merespons dengan kata-kata yang penuh kasih, bukan amarah. Sehingga setiap trigger yang datang di kamu, trigger itu tidak menguasaimu, tetapi kamu yang menguasai respons emosimu. Gimana? Termasuk mudah kan? Dan termasuk praktis?
Mari kita sadari bahwa perjalanan menuju kehidupan yang berkualitas ini adalah perjalanan spiritual untuk kembali utuh, yaitu selarasnya soul, body, and mind kita, atau kesadaran untuk energi healing di setiap waktu. Sehingga mengenali trigger harian kita ini adalah langkah spiritual yang sangat praktis. Itu adalah seni mencintai diri sendiri dengan mengenali batasan, boundaries, dan kebutuhan energimu. By the way, latihan ini butuh kesabaran ya. Jadi, yuk mulai hari ini aku mengajak kamu untuk menuliskan setidaknya satu trigger yang paling sering muncul di minggu ini. Lalu berlatihlah teknik mengendalikan diri saat kritis. Dengan demikian, bersama-sama kita selaraskan soul, body, and mind kita agar kita bisa menikmati kehidupan dari tempat kesadaran yang penuh, yang konten, bukan dari reaksi yang otomatis. Jika kamu merasa ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, share ke teman kamu yang mungkin aja butuh, dan subscribe agar kita terus bisa belajar dan bertumbuh bersama. Silakan banget bagi yang ingin sharing pengalaman hidupmu saat menghadapi trigger dan gimana cara kamu bisa melewatinya. Dan bagi kamu yang mau sharing opini atau mungkin pemahaman tertentu, silakan banget juga di kolom komentar agar bisa melengkapi informasi yang kusampaikan di video kali ini. Oke, sampai di sini dulu. Thank you so much. Have more powerful and meaningful life. Bye-bye.